Alkitab setahun hari ke-207, 26 Juli. Mazmur 89 ayat 15 hingga 19. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan Raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Roma 9 ayat 22 hingga 10 ayat 4. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, dan di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 17. Daftar keturunan Adam sampai Abraham. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusala, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawilah, Sabta, Raema, dan Sabteka. Keturunan Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod, dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Neftumim, orang Patursim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Dan orang Kaftorim, Kanan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Samari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Arpaksad memperanakkan Sela, dan Sela memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, Zerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawilah, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail.
Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Abil, Mibsam, Misima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Kedma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Keturah, gundik Abraham, perempuan itu melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Sua. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Keturah. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zepi, Gaetam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zera, Syama, dan Miza. Anak-anak Seir ialah Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, dan Dishan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Shobal ialah Alian, Manahat, Ebel, Shepi, dan Onam. Anak-anak Zibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Dishon. Anak-anak Dishon ialah Hamran, Esiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan, Yaakan. Anak-anak Dishan ialah Us dan Aran. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom. Sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah, Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zera dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang teman menjadi raja menggantikan. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Dan kotanya bernama Pahi dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala kaum-kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Yusuf, Benyamin, Naftali, Gad, dan Aser. Anak-anak Yehuda ialah Onan, dan Selah. 3 orang yang lahir bagi dia dari anak perempuan Sua, perempuan Kanaan itu. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka ia membunuhnya. Tamar menantu perempuan Yehuda melahirkan baginya Peres dan Zera. Semuanya anak-anak Yehuda ada 5 orang. Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Zera ialah Zimri, Etan, Heman, Kalkol, dan Dara. Semuanya 5 orang. Keturunan Karmi ialah Ahar yang mencelakakan orang Israel karena ia tidak taat dalam hal barang-barang yang dikhususkan itu. Keturunan Etan ialah Azaria. Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yezramel, Ram, dan Kelubai. Ram memperanakkan Abinadab, dan Abinadab memperanakkan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Nahason memperanakkan Salma, dan Salma memperanakkan Boas. Boas memperanakkan Obed, dan Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Eliab, anak sulungnya, dan Abinadab, anak yang kedua. Simea, anak yang ketiga. Netanael, anak yang keempat. Radai, anak yang kelima. Ozem, anak yang keenam. Dan Daud, anak yang ketujuh. Saudara-saudara perempuan mereka ialah Zeruya dan Abigail. Anak-anak Zeruya ialah Abisai, Yoab, dan Asael, 3 orang. Abigail melahirkan Amasa, dan ayah Amasa ialah Yeter, orang Ismail itu. Amin.